صل على محمد يا رب صل عليه وآله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil azam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin wa ala ashabihil muntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan marilah kita berusaha untuk menjadi orang yang selalu semangat untuk mempelajari kesempurnaan dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pada kesempatan yang lalu telah menyebutkan berbagai isu, berbagai syubhah yang menjelaskan bahwa Allah itu lemah, dan kita pun sudah menjawab dan meluruskan syubhat tersebut, karena memang kalau seandainya satu syubhah, satu isu miring tentang kesempurnaan Allah itu tidak dijawab, boleh jadi isu ini akan merusak akidah seseorang. Makanya kita telah menjawab isu-isu tersebut dengan baik dan tepat. Pembahasan pada kesempatan yang baik ini adalah membahas tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah simbol keindahan, para pemirsa. Ilmu adalah simbol kesempurnaan. Kalau kita ingin menarik hati orang lain kepada kita, maka kita harus bekali ilmu dalam diri kita. Karena ilmu adalah cahaya. Siapa sih yang tidak cinta kepada cahaya? Makanya kalau kita melihat orang yang berilmu, meskipun tidak memiliki harta, ia pasti mulia di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak berbicara tentang agama. Kita hanya berbicara tentang hukum sosial. Bagaimana kedudukan seorang alim di tengah-tengah masyarakat. Seorang yang alim adalah orang yang memiliki kemuliaan. Ketika ilmu adalah cermin kesempurnaan, cermin keindahan, maka sifat ini pasti ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti memiliki ilmu yang lebih sempurna daripada ilmu yang ada dalam diri kita. Untuk bisa memahami dengan baik, tidak ada salahnya kalau kita melakukan satu proses pembuktian untuk menetapkan bahwa Allah itu memiliki ilmu. Kalau kita kembali kepada status Allah sebagai wajibul wujud, maka kita sudah bisa memastikan bahwa Allah itu memiliki ilmu. Karena yang namanya wajibul wujud artinya dia tidak butuh kepada yang lainnya. Kalau dia tidak butuh kepada yang lainnya, maka apapun yang berbentuk kesempurnaan pasti ia miliki. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala adalah sumber kesempurnaan alam semesta. Kalau seandainya Allah adalah sumber kesempurnaan, maka Allah sudah pasti memiliki ilmu. Karena alam semesta ini tidak akan bisa terwujud tanpa ilmu. Para pemirsa bisa perhatikan dengan baik bagaimana detailnya organ tubuh kita. Bagaimana kerja jantung,
kerja hati, bagaimana keteraturan alam semesta. Semuanya menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang berilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ilmu kepada kita. Karena Allah adalah pencipta kita. Kita juga bisa membuktikan ilmu Allah dengan ilmu yang kita miliki. Kita itu memiliki ilmu dan pengetahuan terhadap diri kita, terhadap orang lain. Nah, kalau seandainya kita makhluk yang serba terbatas, fakir, lemah, kita saja memiliki ilmu, apalagi Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber kesempurnaan kita. Makanya sangat mudah untuk menetapkan, membuktikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kedua, apakah ilmu Allah itu terbatas atau tidak? Jawabannya adalah ilmu Allah tidak terbatas. Kenapa? Karena keterbatasan itu hanya milik makhluk. Ketika Allah Subhanahu wa taala adalah wajibul wujud, zat yang maha sempurna, maka apapun yang melekat pada dirinya, yang menjadi milik dirinya adalah sesuatu yang tidak memiliki batas. Ilmu Allah tidak memiliki batas sama sekali. Makanya kalau kita ingin meminta solusi untuk memecahkan problem kita, menyelesaikan perkara kita, kita bermunajat kepada Allah. Dan ini telah dilakukan oleh para nabi, para wali. Ketika mereka menghadapi kesulitan hidup, menghadapi problem dalam dakwah, mereka langsung bermunajat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah adalah sumber ilmu. Allah adalah ilmu itu sendiri. Karena kalau kita kembali kepada definisi tauhid sifati, antara zat dan sifat Allah adalah satu. Nanti kita jelaskan lebih detail. Alhasil, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berilmu. Dan ilmu Allah tidak terbatas. Ketika Allah itu tidak memiliki proses menggapai kesempurnaan, maka semua kesempurnaan ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini adalah sesuatu yang kita yakini. Coba kita kaitkan antara ilmu Allah dengan kondisi kita. Kita ini adalah makhluk yang bergerak. Artinya kita bergerak dari satu titik dan menuju kepada titik yang lain. Bergerak, selalu bergerak. Sebelum kita bergerak, kita tidak ada di titik yang lain. Pertanyaannya adalah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kita makhluk sebagai zat yang bergerak, maka sama dengan ilmu Allah itu bergerak. Artinya ilmu Allah itu ada perubahan. Lah ketika dalam ilmu Allah terjadi perubahan, maka ada proses kesempurnaan di situ. Ini adalah pertanyaan yang dilontarkan oleh sebagian orang terkait dengan kaitan ilmu Allah dengan makhluknya. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan ini dan akan menjawab pertanyaan ini di pembahasan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.